Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gregorius Gabriel Renati, mahasiswa semester 2 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas B, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya akan mereview materi pada mata kuliah dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Materi pertama yaitu penerapan K3 di masa pasca pandemi COVID-19. Berikut simpulan materi dari video dari Stephen dan Dick Denny tentang penerapan K3 secara komprehensif di perusahaan selama masa pandemi COVID-19. Yaitu yang pertama, menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi selama pandemi COVID-19. COVID-19 merupakan masalah utama yang dihadapi oleh banyak perusahaan pada masa ini. Suatu perusahaan harus tetap beroperasi agar tetap mendapatkan keuntungan atau tidak mengalami kerugian. Selain itu, banyak masalah teknis yang dihadapi oleh suatu perusahaan seperti pengiriman barang yang terlambat. Yang kedua, menjelaskan tentang langkah-langkah strategis perusahaan untuk mengatasi masalah-masalah yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Ada beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh suatu perusahaan, antara lain ruang lingkup. Apa pekerjaan kita terkait COVID-19 sehingga bisa fokus bekerja pada tempat bekerja yang layak. Yang kedua, isu COVID-19 yang terjadi di internal perusahaan dan eksternal. Berikut menyusun organisasi inti yang melibatkan pimpinan dan partisipasi seluruh karyawan. Dan berikut plan atau identifikasi faktor risiko penyebaran COVID-19 di tempat kerja. Yang ketiga, menjelaskan tentang langkah-langkah teknis menjaga komponen perusahaan yang terdiri dari manusia, yaitu cara mencegah kesehatan yang paripurna, faktor risiko kesehatan, sistem emergency respon dan di perusahaan. Berikut proses kerja yang melibatkan karyawan atau memperlibatkan aspek K3. Dan berikut lingkungan kerja yang sehat atau identifikasi lingkungan kerja yang berisiko. Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pada masa pandemi COVID-19 K3 sangat berperan aktif dalam memelihara kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja, terutama di suatu perusahaan. Materi yang kedua, higiene industri. Kegiatan higiene perusahaan atau higiene industri bertujuan agar tenaga kerja terlindungi dari berbagai risiko akibat lingkungan kerja melalui upaya identifikasi atau pengenalan, pengujian atau evaluasi, dan pengendalian secara menerapkan dalam bentuk pemantauan dan tindakan korektif atau perbaikan lingkungan kerja melalui metode teknik yang bersifat spesifik. Ada aspek utama dalam penerapan higiene industri, yakni pengenalan, penilaian, dan pengendalian lingkungan kerja. Teknik identifikasi atau pengenalan kerja dapat dilakukan melalui subproduksi atau layout proses bagian perusahaan dan dilanjutkan dengan pengamanan tentang potensi bahaya, jenis mesin atau peralatan, tanda peringatan, tata darurat, teknologi pengendalian yang ada, dan sebagainya. Pada tahap penilaian atau evaluasi lingkungan dilakukan pengukuran, pengambilan sampel, dan analisis di laboratorium. Melalui penilaian lingkungan dapat ditentukan kondisi lingkungan kerja secara kuantitatif dan terinci, serta membandingkan hasil pengukuran dan standar yang berlaku sehingga dapat ditentukan perlu atau tidaknya teknologi pengendalian ada atau tidak korelasi kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan lingkungannya, serta sekaligus merupakan dokumen data di tempat kerja. Penerapan pengendalian merupakan metode teknik untuk menurunkan tingkat faktor bahaya lingkungan sampai batas yang masih dapat ditolerir
dan sekaligus melindungi pekerja. Tujuan pengujian lingkungan kerja. Yang pertama, menentukan sampai sejauh mana pekerja terpajan oleh berbagai faktor lingkungan kerja. Yang kedua, menentukan efektivitas alat pengendali perusahaan. Yang ketiga, meneliti di tempat kerja sehubung dengan keluhan atau gangguan kesehatan pada pekerja. Yang keempat, riset untuk program pengembangan ilmu. Yang kelima, membangun upaya peningkatan derajat kesehatan pekerja dan produktivitas kerja. Nilai ambang batas. Hasil pengujian perlu dievaluasi dan dibandingkan dengan standar yang berlaku sebagai pedoman dalam pengendalian lingkungan kerja. Dapat dipergunakan nilai ambang batas atau NAB di tempat kerja. NAB merupakan kadar yang dapat dihadapi oleh pekerja tanpa menunjukkan gangguan kesehatan atau timbulnya penyakit atau kelainan dalam pekerja sehari-hari untuk kerja 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Dalam penerapannya, NAB bukan merupakan pemisah antara batas aman dan bahaya, melainkan digunakan untuk kadar standar perbandingan pedoman perencanaan alat pengendali substitusi bahan beracun dengan bahan yang relatif tidak beracun, serta membantu menentukan terjadinya gangguan kesehatan atau penyakit akibat pekerjaan. Program higiene industri. Program penerapan higiene perusahaan dapat dilakukan melalui yang pertama, program pengenalan, pengujian dan pengendalian potensi bahaya di tempat kerja. Yang kedua, program pemantauan lingkungan kerja. Yang ketiga, program pelatihan dan informasi lingkungan kerja. Yang keempat, program penyusun standar atau NAB, program perekayasaan alat deteksi. 6. Program riset berkaitan dengan kesehatan atau kedokteran. 7. Program pembuatan label tanda peringatan. Yang ke-8, program koordinasi dan kerjasama dengan unit atau bagian lain di perusahaan dan instansi atau potensi lain yang terkait. Yang berikut, wewenang dan tanggung jawab. Berbagai segi higiene perusahaan yang menyangkut higiene tempat kerja, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan wewenang dan tanggung jawab instansi ketenagakerjaan, sedangkan aspek yang berkaitan dengan higiene, kesehatan dan keselamatan masyarakat umum merupakan wewenang dan tanggung jawab instansi kesehatan. Materi ketiga yaitu gizi kerja. Gizi kerja adalah nutrisi atau kalori yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaan. Tujuannya adalah tingkat kesehatan tenaga kerja dan produksi kerja yang setinggi-tingginya. Tenaga kerja memerlukan makanan yang bergizi untuk pemeliharaan tubuh, untuk perbaikan dari sel jaringan, untuk pertumbuhan sampai masa-masa tertentu, dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan termasuk pekerjaan. Pada umumnya di negara-negara yang sedang berkembang terjadi kekurangan kalori dan protein serta vitamin-vitamin pada pekerjaan disebabkan oleh yang pertama, faktor ekonomi atau rendahnya upah. Yang kedua, ketidaktahuan atau tingkat pendidikan yang rendah. Yang ketiga, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Yang keempat, percaya akan takhayul. Yang kelima, tingginya penyakit parasit dan infeksi oleh bakteri pada alat pencernaan. Di dalam tubuh selalu terjadi kegiatan sel-sel baik membangun ataupun mempergunakan zat yang ada. Kegiatan-kegiatan di dalam tubuh disebut metabolisme. Pada orang dewasa, keperluan tubuh akan energi ditentukan oleh 4, yaitu metabolisme atau metabolisme basal atau basal metabolisme, pengaruh makan atau spesifik dinamik action atau SDA, kehilangan energi untuk pencernaan makanan dan aktivitas fisik atau kerja luar.
Yang pertama, metabolisme basal. Metabolisme basal adalah sejumlah energi yang dihasilkan tubuh dalam keadaan istirahat atau fisik dan mental. Keadaan biasa, tidak tidur dan suhu badan normal dalam keadaan suhu lingkungan yang serasa atau nyaman. Yang kedua, pengaruh makan atau SDA adalah jumlah energi atau kalori tambahan yang diperlukan tubuh untuk mengelola metabolisme makanan diserap. SDA untuk protein tertinggi yaitu rata-rata sekitar 20% lemak dan karbohidrat 8%. Yang ketiga, kehilangan energi. Kehilangan energi tubuh terjadi karena dipergunakan untuk proses pencernaan. Sebenarnya guna menutupinya perlu ditambahkan lagi sel jumlah 10% kalori. Yang keempat, aktivitas fisik atau kerja luar. Energi aktivitas fisik merupakan setiap keperluan di atas metabolisme yang diperlukan untuk kegiatan motorik, otot lurik, setiap kegiatan otot. Misalnya, perubahan dari sikap berbaring ke sikap duduk atau berdiri menyebabkan peningkatan kebutuhan energi besar. Kebutuhan energi besarnya kebutuhan energi kerja ditentukan oleh yaitu lama waktu, intensitas dan sifat kerja otot. Oleh karena itu, beban kerja otot atau fisik ini banyak ragamnya, maka kebutuhan energi kerja pun berbeda pula untuk orang atau kerja yang satu dengan yang lainnya. Materi yang keempat, toksikologi industri. Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh merugikan suatu zat atau bahan kimia pada organisme hidup atau ilmu tentang racun. Toksikologi industri membahas tentang berbagai bahan beracun yang digunakan, diolah atau dihasilkan oleh industri, yaitu pengaruh bahan kimia pada manusia. Faktor yang mempengaruhi toksisitas tergantung dari berbagai faktor, yakni yang pertama sifat fisik, misalnya gas, uap, debu, asap, kabut, dan fog. Yang kedua sifat kimia, misalnya jenis senyawa, besar molekul, konsentrasi, dan daya larut. Contohnya gas yang mudah larut dalam air yaitu ammonia dan sulfur oksida. Bila terhirup meskipun dengan kadar rendah akan mengiritasi saluran nafas atas, sedangkan gas tidak mudah larut dalam air atau nitrogen dioksida atau ozon dan fosgon dapat mencapai saluran nafas yang lebih dalam. Yang berikut faktor individu seperti usia, jenis kelamin, ras, status gizi, kesehatan, faktor genetik, dan kebiasaan lainnya, misalnya merokok, minum minuman keras, dan sebagainya. Hubungan dosis dan respon. Toksisitas suatu zat atau respon suatu tubuh timbul tergantung pada kuantitas zat tersebut yang terkumpul pada organ tubuh. Selanjutnya, konsentrasi dalam organ tubuh tergantung pada lamanya pemajanan, sehingga dapat diketahui pula adanya hubungan sebab akibat antara dosis dan respon tubuh. Interaksi bahan kimia. Antara suatu zat kimia dengan zat kimia lainnya dapat menimbulkan interaksi atau saling berpengaruh satu sama lain. Efek yang terjadi, yang pertama efek aditif, yaitu pengaruh yang saling memperkuat akibat kombinasi dari dua zat kimia atau lebih. Yang kedua, efek sinergi, yaitu suatu keadaan di mana pengaruh gabungan dari dua zat kimia jauh lebih besar dari jumlah masing-masing. Efek bahan kimia. Analisis jabatan atau pekerjaan ialah sekumpulan pekerjaan atau job yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain dan yang pelaksanaannya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan,
dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar di berbagai tempat. Yang berikut, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir sehingga tenaga kerja non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan yaitu meningkatkan produktivitas, meningkatkan mutu, meningkatkan semangat kerja, meningkatkan ketetapan dalam perencanaan sumber daya manusia, menarik dan menahan tenaga kerja yang baik, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, menghindari kebosanan, menunjang pertumbuhan pribadi atau personal growth. Yang berikut, psikologi kerekayasaan. Proses interaksi manusia dengan lingkungan kerja atau pengaruh timbal balik dari berbagai kondisi kerja dengan tenaga kerja dan rancangan pekerjaan atau meliputi peralatan kerja atau prosedur kerja, rancangan ruang kerja yang disesuaikan dengan keterampilan dan keterbatasan manusia atau tenaga kerja. Materi yang keenam, promosi kesehatan di tempat kerja. Promosi kesehatan di tempat kerja merupakan program kegiatan yang direncanakan dan ditunjukkan pada peningkatan kesehatan para pekerja beserta anggota keluarga yang ditanggungnya dalam konteks tempat kerja. Tujuan promosi kesehatan di tempat kerja adalah untuk mempengaruhi sikap masing-masing pekerja mengenai kesehatannya secara individu sehingga dari hari ke hari mereka akan menentukan keputusan atas pilihannya secara personal menuju gaya hidup yang sehat dan lebih positif. Tujuan khusus secara jelas harus dinyatakan dan disampaikan pada semua pekerja yang berpartisipasi dalam program. Yang pertama, mempengaruhi pekerjaan untuk menerima dan memelihara gaya hidup yang sehat dan mempengaruhi pekerjaan untuk menerima dan memelihara kebiasaan makan makanan dengan kandungan gizi yang optimal, mempengaruhi pekerjaan untuk berhenti merokok, mempengaruhi pekerja untuk mengurangi dan menghilangkan penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol, membantu pekerja untuk terbiasa mengatasi stres yang dialami dalam kehidupannya, mengajarkan pekerja mengenai kemampuan P3K dan CPR, mengajarkan pekerja mengenai penyakit umum dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan serta bagaimana mencegah serta meminimalisir akibatnya dan mengadakan penilaian menyeluruh secara medis. Materi ke-7, sistem manajemen. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, kegiatan pencernaan, pelaksanaan, pengkajian tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman dan efisien dan produktif. Tujuan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 ini adalah yaitu untuk meningkatkan efektivitas perlindungan K3 dengan cara yaitu terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja dengan melibatkan manajemen tenaga kerja. Sekian review materi mata kuliah dasar kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat saya berikan. Terima kasih.